Saudara, polisi menangkap pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan tetangga korban yang ingin menguasai harta korban. Pelaku berinisial AD ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan polisi, selain melakukan pencurian dengan kekerasan, pelaku juga memperkosa korban. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku usai berpesta miras bersama dengan rekan-rekannya. Pelaku mendatangi rumah korban untuk mencuri harta korban. Saat melancarkan aksinya, pelaku turut memperkosa dan menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri. Korban kemudian dimasukkan ke dalam koper oleh pelaku. Adalah untuk menguasai barang-barang korban, ya, dengan cara masuk ke dalam rumah korban. Kemudian yang pertama dicari itu uang sama handphone. Begitu dapat uang sama handphone, ternyata dilihat korban tidur di situ. Muncullah niat berikutnya untuk dilakukan perkosaan. Informasi selengkapnya terkait dengan pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Pangkep, Sulawesi Selatan ini, saudara, kita tanyakan langsung ke Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Prawira Wardani, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam, Mas Yasir. Ini akhirnya ditangkap, ini proses penangkapannya seperti apa? Jadi untuk proses penangkapannya memang cukup panjang dan juga melelahkan. Jadi kami dari tim Resmo Polres Pangkep juga di backup oleh Resmo Polres Sulsel itu berangkat ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengamankan pelaku. Oke, berarti setelah melakukan aksi kejahatan yang begitu keji ini, pelaku melarikan diri ke Kalimantan Timur, begitu ya? Ya, jadi sesaat setelah melakukan hal tersebut, pelaku ini langsung bergerak ke Pelabuhan Makassar untuk berangkat ke Balikpapan. Oke, kemudian apakah pelaku dan juga korban ini saling kenal ataupun memiliki hubungan sebelumnya? Untuk pelaku dan korban ini hubungannya adalah tetangga. Tetangga Jadi ya, korban oke. tetangga sebelah rumah. Berarti saling kenal begitu ya? Sering ada interaksi antara mereka? Ya, sebelumnya memang sudah saling kenal antara korban dan pelaku. Kemudian sudah, selain informasi awalnya adalah motif pelaku ini adalah ingin menguasai harta korban. Apa saja informasi yang sudah digali dari pelaku? Jadi pelaku ini memang karena sudah kenal sebelumnya, jadi sudah tahu si rumah korban. Bahwa memang di rumah korban ini ada salah satu jendela yang bisa terbuka. Sehingga pada saat setelah mungkin dia sudah mabuk miras dan ada keinginan untuk mencuri, sehingga dia terpikirlah untuk masuk ke rumah korban. Oke. Apa yang akhirnya yang mendorong korban sehingga akhirnya melakukan aksi pencurian ini? Ya mungkin faktor ekonomi, Mas ya. Oke. Faktor ekonomi ya menjadi salah satu penyebab akhirnya pelaku ini mengambil barang-barang korban. Kemudian selain mencuri, ini pelaku juga melakukan tindakan yang bisa dikatakan sangat keji begitu, memperkosa dan akhirnya menganiaya korban. Ini apakah sudah digali lebih lanjut terkait dengan hal ini? Jadi niat awal dari pelaku ini adalah memang melakukan pencurian di rumah korban. Jadi ada kurang lebih uang 1 juta rupiah yang diambil dari rumah korban. Dan pada saat mencuri itu dia melihat korban sedang tertidur pulas dengan menggunakan sarung. Sehingga muncul mungkin niat barunya untuk melakukan perkosaan kepada korban. Jadi sempat itu korban diperkosa, kemudian korban sempat melawan, berteriak hingga akhirnya pelaku panik dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hingga akhirnya korban meninggal dunia dan pelaku akhirnya memasukkan jasad korban ini di dalam koper. Ya, jadi setelah pelaku melakukan penganiayaan itu, korban lemas, pelaku panik sehingga dia sempat untuk kembali ke rumahnya mengambil koper dan kemudian memasukkan korban ke dalam koper. Berarti memasukkan korban ke dalam koper ini dalam kondisi meninggal dunia atau pingsan, Pak? Untuk menurut keterangan dari pelaku ini, pada saat korban dimasukkan ke dalam koper itu masih ada sedikit pergerakan dari korban. Sehingga pada saat masuk dalam koper, itu koper sempat bergerak sedikit. Berarti masih, kesimpulan sementara masih dalam keadaan hidup begitu ya? Dalam keadaan bernafas. Oke, kemudian ini aksi pelaku yang
bisa saya katakan begitu keji gitu ya, dalam kondisi masih belum meninggal sudah dimasukkan dalam koper. Betul ini karena pengaruh minuman keras? Ya, mungkin pengaruh minuman keras dan juga korban pelaku panik pada saat itu. Baik, terakhir apa ancaman hukuman untuk pelaku, Pak? Untuk pasal persangkaan ini kami dari Polres Pangkep itu memasang kurang lebih ada 4 pasal. Jadi yang pertama itu pasal 365 yaitu pencurian dengan kekerasan, dan juga pasal 338 pembunuhan, pasal 285 yaitu pemerkosaan, dan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dengan ancaman hukuman penjara? Apabila ini diakumulasi, ancaman hukuman itu 20 tahun ataupun seumur hidup. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Pangkep AKP Prawira Wardani telah berbagi informasi kepada kami terkait dengan kasus ini. Salam sehat.